Di malam Kamis Putih ini, Yesus akan membasuh kaki kita, kaki yang mungkin sudah terluka parah akibat gigitan ular iblis yang membuat kita jatuh dalam dosa, agar kita dipulihkan kembali oleh kerahiman Allah, sehingga suatu waktu kelak kita dapat kembali ke Firdaus abadi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Sadar atau tidak, hidup yang kita jalani saat ini merupakan sebuah perjalanan yang tidak hanya melewati padang rumput yang hijau, tetapi juga melewati padang gurun yang penuh dengan tantangan. Yang tidak hanya melewati pengalaman suka, tetapi juga melewati pengalaman duka. Yang tidak hanya melewati jalanan yang ditaburi cinta, tetapi juga kita melewati jalanan yang ditaburi oleh dosa. Secara biologis, hidup sebagai sebuah perjalanan telah kita mulai ketika kita meninggalkan kenyamanan rahim ibu kita masing-masing. Kita bertumbuh, berkembang, berpindah dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai akhirnya kita menua dan berjalan pulang ke dalam rahim bumi. Dalam kacamata iman, hidup sebagai sebuah perjalanan telah dimulai ketika Allah berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Perjalanan juga terjadi ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden akibat dosa. Hidup sebagai sebuah perjalanan terus berlangsung dalam sejarah umat manusia, ketika bangsa Israel mengalami aneka pembuangan, dan juga ketika mereka diantar pulang kembali ke tanah airnya. Paskah Yahudi seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran merupakan sebuah perayaan peringatan akan sebuah perjalanan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir ke tanah terjanji. Memang hidup sebagai sebuah perjalanan membuat kita kaya akan pengalaman, dan pengalaman itu juga turut mendewasakan kita. Selain bahwa perjalanan itu membuat kita kaya akan pengalaman, perjalanan hidup seringkali juga membuat kita lelah, membuat kita lapar, haus, putus asa, marah, tersiksa, seperti bangsa Israel, baik ketika mereka di Mesir maupun selama 40 tahun di padang gurun. Allah yang kita imani sangat mengetahui bukan apa saja yang kita butuhkan, tetapi Allah mengetahui siapa yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Allah dalam perjanjian lama telah memberikan mana dari surga dan air dari gunung batu kepada nenek moyang bangsa Israel. Allah juga memberikan rahmat kemerdekaan kepada mereka, bahkan memanggil beberapa orang menjadi nabi bagi bangsa Israel. Pada zaman perjanjian baru, Allah tidak hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel, seperti roti bagi 5.000 orang, anggur bagi pesta perkawinan di Kana, aneka mujizat kesembuhan bagi orang sakit, kehidupan bagi orang mati, kemerdekaan bagi orang yang tertindas, tetapi juga memberikan putranya sendiri sebagai bekal dalam perjalanan hidup kita. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengisahkan kembali kejadian malam Kamis Putih, di mana Yesus memberikan tubuh dan darahnya sendiri sebagai makanan dan minuman, sebagai bekal bagi perjalanan hidup kita sampai kedatangannya kembali di akhir zaman. Yesus peduli dengan perjalanan Anda dan juga saya, perjalanan kita kaum Kristiani. Yesus tahu perjalanan hidup kita sebagai pengikut Kristus tidaklah mudah. Bahkan kita selalu ditantang, entah itu tantangan yang berasal dari dalam diri kita sendiri maupun tantangan yang berasal dari luar. Dari dalam hati kita sendiri seringkali muncul tantangan untuk menjadi yang terbesar atau untuk menjadi yang terhebat dari orang lain. Tantangan ini sudah memakan korban, di mana Kain menghabisi Habel adiknya sendiri. Bukan tidak mungkin untuk menjadi yang terbesar. Kita seringkali jatuh dalam dosa. Kita memeras orang tua kita. Kita tidak membagi warisan secara adil kepada saudara-saudara kita yang lain.
kita mengorbankan relasi kekeluargaan kita atau relasi persahabatan kita demi politik dengan janji jabatannya. Tantangan dari luar juga dapat datang kapan saja, di mana kita dicela, dianiaya, dan difitnahkan segala yang jahat karena iman kita kepada Kristus. Kita bersyukur karena kita memiliki Kristus yang tidak hanya mewariskan ajaran-ajaran hebat, tetapi juga mewariskan perbuatan-perbuatan hebat, di mana cinta mesti ditunjukkan dalam sikap rela berkorban, dan kasih mesti terulur dalam sikap melayani. Di malam Kamis Putih ini, Yesus akan membasuh kaki kita, kaki yang sudah kelelahan, memikul aneka tanggung jawab dan juga persoalan hidup, agar kita memiliki kesegaran baru untuk melanjutkan perjalanan hidup dengan penuh semangat. Di malam Kamis Putih ini, Yesus akan membasuh kaki kita, kaki yang mungkin sudah terluka parah akibat gigitan ular iblis yang membuat kita jatuh dalam dosa, agar kita dipulihkan kembali oleh kerahiman Allah, sehingga suatu waktu kelak kita dapat kembali ke Firdaus abadi. Di malam Kamis Putih ini, Yesus membasuh kaki kita agar kita saling membasuh kaki sesama sebagai tanda nyata sikap saling melayani, saling mendukung, dan juga saling mengampuni. Di malam Kamis Putih ini, Yesus membasuh kaki kita agar kita memiliki kaki yang kuat untuk berjalan bersamanya di jalan salib dalam ibadat Jumat Suci besok. Mungkin seperti Petrus, kita merasa tidak pantas diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi baiklah, kita mengizinkan Yesus untuk mencintai kita tanpa keberatan dan juga tanpa kesederhanaan yang palsu. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita semua dalam jalan panggilan ini.